Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini seperti janjiku yang kemarin ya, video ini adalah lanjutan atau part 2 dari Battle Wardah Glassing Liquid Lip di 3 seriesnya nih, yaitu yang Old Formula, New Formula, dan New Packaging. Karena memang ada beberapa shade warnanya yang udah balik lagi ke warna asal, tapi ada juga nih yang ternyata masih beda. Dan kemarin ada beberapa shade yang masih aku tunggu, salah satunya adalah ini. 01 Caramel Coat ini bener-bener aku sampai saat ini belum ada kayaknya di official. Jadi aku beli tuh di offline store, kemarin dapet di Guardian gitu. Dan pastinya 9 shade warna lain yang kemarin belum aku swatch di video yang pertama ya. Buat yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan seneng banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke video battle-nya. Untuk perbandingan packagingnya kemarin udah aku bahas di video yang sebelumnya ya, sekarang aku akan langsung nge-swatch aja. Yang pertama adalah 01 Caramel Coat. Aku udah penasaran banget sih dari kemarin nungguin yang new packagingnya. Karena memang untuk yang lamanya itu rada beda dibandingkan new formula. Sekarang aku akan bandingkan dulu udah pasti yang new packaging sama yang old packaging ya. Di sini sudah aku shake-shake tadi untuk ketiganya. Dan BTW kemarin untuk yang old packaging ini aku juga sempat beli lagi. Karena punya aku yang lama tuh warnanya sepertinya udah pudar. Jadi biar lebih real ya. Ini aku langsung akan aplikasikan di sisi kiri bibir aku. Untuk shade 01 ini, dia tuh lebih ke warna-warna nude orange brown yang menurut aku orange-nya masih kelihatan ya. Sehingga warnanya masih kelihatan fresh, natural, wearable untuk natural sehari-hari. Cenderungnya memang warm tone, tapi kayaknya di semua skin tone ini masih aman gak sih? Dan yang paling membuat penasaran akan aku bandingkan sama new packagingnya. Ini aku akan aplikasikan langsung aja di sisi kanan. Beberapa kali swipe di awal, secara penampakannya dia sedikit lebih soft ya daripada yang lama. Tapi percampuran warnanya sudah mendekati. So aku akan tunggu dulu sampai bener-bener ngeset. Setelah udah aku tunggu, menurut aku sih ini udah nggak terlalu kelihatan beda ya, kayak hampir mirip gitu. Kalian bisa langsung lihat aja perbandingannya. Karena memang untuk yang new packaging ini menurut aku sih lebih oksidasi dibandingkan yang lama. Walaupun dia memang lebih awet juga sih setelah aku tes. Nih hasilnya dipakai di bibir aku dari jauh udah nyaris nggak kentara ya kalau pakai lip product yang beda. Sekarang aku akan buktikan bandingkan lagi dengan yang new formulanya. Jadi nih yang sudah ada stiker kayak gini. Itu tadi yang bagian oldnya udah aku hapus dan aku aplikasikan 01 new formulanya. Ternyata kalau kalian lihat di situ untuk yang new formula itu lebih deep coklat dibandingkan yang new packaging. Bisa dibilang untuk yang new formula kalau dibandingkan old packaging jauh beda ya karena memang lebih gelap. Tapi menurut aku setelah dibandingkan dengan new packagingnya pas udah set warnanya mirip ya. So bisa dibilang sih ini kabar baik buat yang sudah suka 01 Caramel Coat karena warnanya sudah mirip. Dan yang kedua ini adalah shade 03 DSL Maple. Ini kemarin juga udah ada yang nanyain banyak ya. Tapi memang keluarnya juga lama di official. Akhirnya aku udah beli old shop. Yang pastinya ini udah aku shake-shake dan bakal aku bandingkan yang pertama dulu nih old packagingnya. Aku akan pakai di sisi kiri bibir aku dengan hint warnanya orange tapi ada percampuran brown. Dominan masih orange sih menurut aku. So kelihatannya fresh dan masih kalem nih untuk warnanya. Dibandingkan dengan yang new packaging, ini mirip sama yang pertama tadi ya. Dan beberapa kali swipe waktu aku pakai kelihatan dia sedikit lebih deep ya. Kayak ada brownish-nya tuh lebih kenceng gitu. Cuma lagi dan lagi aku akan tunggu sampai ngeset. Setelah udah ngeset di bibir aku, perbandingannya kayak gini menurut aku juga sudah mendekati ya untuk DSL Maple yang pertama. Walaupun sedikit lebih coklat, tapi kayak lama-lama nggak terlalu kentara. Apalagi kalau udah dipakai dari jauh kayak gini sih nggak kelihatan beda sih kalau kita pakai dua jenis versi DSL Maple. Tuh detailnya kalian bisa langsung lihat aja. Beda cerita kalau aku bandingkan sama yang new formulanya ya, karena dulu aku sempat battle juga. Tuh udah aku hapus dan aku aplikasikan. Menurut aku yang new formulanya jauh lebih deep. Tuh kelihatan kan coklat banget dibandingkan yang new packaging. Itulah kenapa dulu sempat aku bandingkan sama yang oldnya itu juga cukup mencolok. So aku simpulkan juga ya untuk yang kedua ini menurut aku sih warnanya sudah hampir mendekati 03 Dazzle Maple yang versi lamanya. Dan sekarang ke shade nomor 3 05 Glassing Berry. Ini kemarin aku sempat kayak nyarinya susah banget. Karena untuk yang old packaging punya aku tuh warnanya sudah agak pudar. Jadi untuk Wardah Glassing kan memang kalau udah dipakai lama tuh agak pudar dan lebih soft. Takutnya nggak real, jadi aku kemarin nyari ya se-Jogja untuk warna 05 Glazing Berry ini akhirnya dapet.
Yuk langsung aja akan aku battle aplikasikan di bibir. Hint warna Glazing Berry ini lebih ke warna-warna pinkish keunguan yang lebih cenderung cool undertone, tapi di sini memang untuk warna pinkishnya masih kelihatan gitu. Jadi bukan yang bener-bener ungu banget. Walaupun kalau buat aku sendiri ini warnanya sudah lumayan bold ya untuk Glazing Berry. Jadi seringannya aku jadikan dalaman ombre. Cuman ini preferensi kesukaan kalian aja sih. Dan aku akan bandingkan sama yang new packagingnya di sini dari segi teksturnya. Memang untuk yang new ini sudah sama new formula ya, jadi lebih ringan dan kelihatan lebih glossy itu di situ waktu aku bandingkan keduanya. Terus kalau lihat dari warnanya, menurut aku sudah cukup mirip ya, walaupun sedikit lebih deep, tapi kayak nggak kentara banget sih menurut aku. Tuh detailnya kalian bisa langsung lihat aja perbandingan keduanya dipakai di bibir aku. Kalau dipakai dari jauh kayak gini ya, seperti yang aku bilang ini memang salah satu warna yang udah gelap kalau buat aku. Tapi kalau kamu suka warna-warna pink keunguan berry gitu, mungkin akan suka ya sama yang Glazing Berry ini. Sekarang aku akan bandingkan sama yang new formula ya. Ternyata waktu aku pakai, memang untuk new formulanya ini lebih ungu lagi dibandingkan yang new packaging. Jadi memang benar. Dulu aku sempat bandingkan ya sama Glazing Berry yang lama. Menurut aku yang new formula itu tuh gelap banget gitu. Sedangkan kalau untuk yang new packagingnya ini setelah aku bandingkan warnanya sudah mirip ya dengan yang old packagingnya. Lanjut sekarang ke warna yang cenderung bold lagi yaitu 06 Ruby Spark. Ini sepertinya salah satu warna best seller juga ya. Kemarin juga banyak yang request aku battle. Tapi sepertinya sih dulu perbedaannya nggak terlalu mencolok untuk warna merah ini. So langsung aja akan aku pakai yang old packaging di sisi kiri bibir. Kalau dilihat dari warnanya, untuk Ruby Spark ini memang warna-warna merah, coklat, orange yang cenderungnya lebih ke warm undertone ya. Salah satu warna bold yang masih kelihatan elegan nih di tipe kulit aku yang warm undertone light medium. Walaupun ini untuk dalaman ombre juga cocok banget. Sekarang aku akan bandingkan sama yang new packaging, udah pasti ya dipakai di sisi kanannya. Kalau dilihat dari warnanya ini sama-sama merah, orange, kecoklatan. Tapi di awal pakai tuh kesannya kayak lebih deep gitu. Ternyata setelah aku diamkan, yes, warnanya mirip. Jadi untuk yang new packaging ini bisa dibilang sih nih, dari jauh pun kelihatan kalau warnanya nyaris sama aja. Nggak kelihatan pakai dua lip product dengan versi yang beda. Dan sekarang aku akan sedikit bandingkan sama yang new formulanya dulu. Pas aku pakai, memang menurut aku ini lebih deep lagi ya. Jadi kayak ada semburat ungu tipis di percampuran warnanya kalau aku bandingkan sama yang new packaging. So memang benar untuk yang new packagingnya ini sekarang sudah mendekati yang old formula warnanya. Bahkan sama sih kalau bisa aku bilang dibandingkan yang new formula dulu. Walaupun memang kayak nggak terlalu kentara. Tapi jelas yang new formulanya tuh sedikit lebih deep. Dan sekarang masuk ke warna merah lagi yang namanya 07 Roach Flare. Dan di sini aku baru sadar untuk shade 07 ini aku nggak punya new formulanya. Jadi aku cuman punya old sama new packaging. Tapi yaudahlah ya, langsung kita akan bandingkan aja. Dan memang untuk warna bold, apalagi merah cetar kayak gini tuh aku jarang-jarang pakai. So menurut aku warnanya kemungkinan masih bagus ya. Tapi waktu aku aplikasikan kok kayak rada sheer gitu. Jadi aku coba shake-shake lagi, celup aplikasikan lagi. Sampai ke intensitas warna yang kira-kira sesuai nih. Kalau saya ingat aku sih dulu ini memang warna merah yang lumayan cetar ya. Kayak merah darah, merah bendera gitu. Yang dipakai di bibir aku tuh hasilnya kayak gitu, hasil maksimalnya. Sekarang langsung akan aku bandingkan aja sama yang new packaging. Beberapa kali swipe, ternyata ini warnanya juga warna merah cetar, tapi lebih deep ya, dibandingkan yang oldnya. So, aku putuskan yang oldnya aku layer aja ya, biar lebih deep warnanya. Siapa tahu nanti bisa lebih intens lagi, tapi hasil maksimalnya udah kayak gini sih. Masih kelihatan beda dibandingkan yang new packaging. Walaupun aku nggak tahu, ini kemungkinan besar yang 07 punya aku karena udah lama ya aku simpan juga. Warnanya udah rada pudar nih. Apakah dulu emang warna Roach Flare kayak yang new packaging ini? Coba buat kamu yang masih simpan warna lama, intensitasnya masih bagus, komen-komen di bawah. Karena saya ingat aku memang warnanya cetar sih, dan yang di new packaging ini termasuk warna merah yang ngejreng nggak sih? Warna merah bestseller yang kedua, ini juga selalu ditanyakan 8 plus POM. Karena memang ini warna-warna merah elegan kayak merah keunguan gitu ya. Langsung aja akan aku pakai yang pertama. Sekarang aku akan masuk ke warna lamanya dulu. Ini udah package kedua, jadi seingat aku masih bagus lah ya harusnya warnanya. Tapi memang di situ tetap aku layer biar lebih intens. Dengan warna merah keunguannya tuh
elegan banget, kayak warna-warna red wine. Aku suka sih warna kayak gini. Di paket sendiri masih bagus, tapi kalau mau dijadikan dalaman ombre juga udah pasti cantik. Sekarang aku bandingkan sama yang new packagingnya ya di sini. Pas aku lihat beberapa kali swipe, kelihatan new packagingnya tuh kayak sedikit lebih deep, walaupun sama ya percampurannya merah keunguan. So, aku inisiatif lagi dan lagi bagian yang old packaging aku layer aja. Setelah aku diamkan, nih hasilnya dipakai di bibir aku sudah cukup mirip ya untuk keduanya. Sama-sama warna merah keunguan yang kalau dipakai dari jauh nggak kentara sih, kayak pakai lip product yang sama aja. Dan ini tuh cocok kayak untuk acara-acara malam, kalau mau kelihatan lebih dewasa ya. Dulu sih seingat aku rada beda dengan new formulanya, jadi aku akan aplikasikan juga nih setelah udah aku hapus yang oldnya. Kalau dilihat warnanya, dia ini warna-warna merah keunguan, tapi lebih ungu gitu, atau lebih gelap dibandingkan yang new packaging. So ya, setelah lihat hasilnya, udah bisa aku pastikan kalau yang new packaging ini warnanya juga sudah mendekati yang old packaging ya, dibandingkan yang new formula dulu. Walaupun untuk percampuran warnanya sama sih sebenarnya untuk ketiganya, cuma yang new formula tuh kayak sedikit lebih ungu gelap gitu dibandingkan yang lainnya. Ya, selanjutnya masih di warna yang gelap lagi nih. Kalian udah bisa tebak kan, ini salah satu yang udah banyak juga kemarin di request buat di battle. 09 Fudgy Toffee. Kalau dilihat dari warnanya, ini memang salah satu warna-warna brownish orange kemerahan gitu ya, yang lumayan deep. Dan termasuk jarang aku pakai nih di old packagingnya. Jadi harusnya warnanya juga masih intens ya. Aku langsung aplikasikan aja di sisi kiri bibir aku. Tapi tetap aku layer di situ biar kayak lebih nyata warnanya ya. Terus barulah aku akan bandingkan sama yang new packagingnya. Bisa dilihat ini juga sama-sama warna brownish orange merah. Tapi kayak sedikit lebih deep ya untuk yang new packagingnya. Tapi BTW kalau aku merasa warna Fudgy Toffee yang lama tuh justru kayak begini. Karena menurut aku dulu tetap dominannya masih ke coklat gitu loh. Di aku sih nggak terlalu fresh untuk Fudgy Toffee ini. Dan kalau memang iya, coba kalian komen-komen di bawah menurut kalian mirip yang mana. Karena aku merasa yang oldnya punya aku tuh udah rada pudar gitu. Pas dipakai dari jauh hasilnya kayak gini, percampuran warnanya sih tetap sama ya. Walaupun sedikit deep yang new-nya. Sekarang aku akan bandingkan sama yang new formula di sisi kiri bibir aku akan aku pakai aja. Ternyata memang dulu aku sempat battle kan yang new formula ini sama old packaging, dia lebih ungu di situ. Kelihatan percampurannya kan awalnya cuma coklat ya, tapi yang ini tuh ada deep keunguannya setelah aku bandingkan nih sama yang new packaging. So, bisa dibilang sih memang untuk yang Fudgy Toffee ini aku rada ragu-ragu ya. Sepertinya untuk warna yang lama sudah mendekati yang new packaging, so menurut aku udah mirip sih. Masuk ke salah satu shade warna bestseller yang ini aku juga suka banget, yaitu 11 Petal Blast. Bisa dilihat di sini ya, warna barunya tuh udah beda banget sama new formula ataupun oldnya. So, langsung aja karena aku battle ya. Yang pertama aku udah pakai old packagingnya. Ini tuh kemarin aku beli lagi baru. Jadi ini warnanya udah pasti real, nggak akan luntur nih dipakai di bibir aku. Wow. Petal Blast yang lama bener-bener cantik banget kayak warna-warna pinkish keunguan. Dominannya tapi masih pink ya. Jadi jatuhnya walaupun neutral cool, menurut aku lebih ke neutral, nggak terlalu ungu soalnya. Ini dipakai sendiri juga natural banget. Sekarang aku akan bandingkan sama 11 Petal Blast yang new packaging. Ternyata, yes, beda banget sesuai dengan warna package-nya. Ini warna nude pink keunguan juga, tapi jatuhnya lebih muted atau lebih ungu gitu. Jadi walaupun dia lebih kalem ya pinknya, tapi jelas di situ beda banget sama yang lama cuy. Kalian bisa langsung lihat aja detailnya. Dipakai dari jauh sama-sama cantik, tapi sebenarnya aku pribadi lebih suka yang Petal Blast lama ya. Ini yang lagi aku pakai di bibir aku, karena pinggishnya tuh masih fresh gitu. Tapi memang ini preferensi ya, kalau kamu punya cool undertone mungkin akan lebih suka untuk Petal Blast yang barunya. Sekarang aku akan bandingkan sama new formulanya ya. Setelah aku lihat dari warnanya, ternyata untuk yang new formula kemarin memang sudah seungu itu. Kalian bisa langsung lihat aja hasilnya. Memang untuk yang new packaging sedikit lebih soft dibandingkan yang lama, tapi jelas ya beda sama yang old packagingnya dari segi warna. So, bisa dibilang sayang banget ini salah satu warna yang tidak kembali ke warna asal menurut aku, yaitu di 11 Petal Blast. Ada yang udah coba juga? Sekarang masuk ke warna bold yang banyak orang suka karena banyak juga yang request ya, yaitu 12 Shine Sorbet. Ini banyak yang berharap warnanya balik ke warna asal, karena yang kemarin beda ya, lebih cool tone.
Sekarang aku langsung akan aplikasikan aja yang oatnya dulu. Ini warnanya tuh dia memang hampir mirip Petal Blast ya, pinkish keunguan. Tapi menurut aku lebih deep, jadi dia lebih gelap gitu loh ungunya dibandingkan Petal Blast. Yang kalau di aku sendiri udah lumayan bold, so seperti biasa dalaman ombre ini cucok. Tapi kalau kamu suka warna pink keunguan bold sih, aku rasa bisa dijadikan rekomendasi karena akan ngebuat fresh ya. Udah gitu sekarang aku akan bandingkan sama yang new packagingnya. The Moment of Truth, lihat dari warnanya sih kayak ya dia pinkish keunguan, tapi kayak lebih ungu sih dibandingkan yang old packagingnya. Jadi belum yang mirip gitu menurut aku. Tapi sepertinya tidak seungu yang new formula. Nanti kita akan buktikan ya. Walaupun untuk keduanya ini nih, dipakai dari jauh aja masih kelihatan beda. So, untuk yang lama tuh ngepinknya masih kelihatan. Tapi untuk yang new packaging lebih ke ungunya yang kelihatan di situ. Daripada penasaran, sekarang aku akan bandingkan sama yang new formulanya. Beberapa kali swipe, jelas. Di situ dia keunguannya lebih deep lagi sih. Jadi bisa dibilang untuk yang new packaging sebenarnya tidak seungu yang new formula, tapi dari segi warnanya juga belum mendekati yang old packaging. Karena menurut aku sih kayak lebih ungu sih, tuh detailnya kalian bisa langsung lihat aja dipakai di bibir aku. So ya, kalau kamu udah suka 12 shade sorbet yang versi lama bisa move ke brand lain. Mungkin yang hampir mirip ini adalah Makeover Glaze di shade D02 Vixen sih menurut aku. Aku pernah battle juga keduanya. Dan akhirnya masuk ke shade terakhir 13 Pumpkin Drip. Yes, ini warna yang juga banyak orang suka ya. Di sini sih kelihatan dari warna yang old packagingnya, dia kayak warna-warna orange tapi ada percampuran kemerahan dan brownish-nya ya. Jadi kalau dibandingkan Dazzle Maple ini kayak lebih deep gitu untuk warnanya. Di situ aku layer biar warnanya lebih intens saja ya. Sekarang aku akan bandingkan sama yang new packagingnya. Bisa dibilang sih ini percampuran warnanya sama menurut aku, tapi sedikit lebih deep. Walaupun ya, lagi dan lagi setelah udah aku tunggu sampai set, menurut aku nggak terlalu kentara perbedaannya. Sudah mendekati ya untuk shade yang Pumpkin Drip ini. Nih dipakai dari jauh hasilnya. Kalau kamu suka warna-warna orange kemerahan, mungkin Pumpkin Drip ini bisa dijadikan rekomendasi. Sekarang untuk mengingat, aku bandingkan juga sama yang new formulanya ya. Waktu dipakai, ternyata untuk new formulanya ini masih lebih gelap lagi. Itu kelihatan kan coklat banget dibandingkan yang new packaging. So ya, kesimpulannya yang terakhir 13 Pumpkin Drip, warnanya sebenarnya juga sudah mendekati yang lamanya ya. Dibandingkan yang new formula, karena kelihatan dia lebih deep sih waktu dipakai di bibir aku. So ya, akhirnya itu tadi untuk video battle Wardah Glassing Liquid Lip dengan warna yang new packaging, new formula, sampai yang old packagingnya. Gimana menurut kamu kira-kira dari warna-warnanya? Kalau menurut aku sendiri sih kemarin di warna-warna natural nude memang perubahannya ada yang belum mirip ya. Tapi untuk versi boldnya, kebanyakan udah mendekati bahkan sama dengan yang old packagingnya. So, berbahagialah buat kamu yang suka warna-warna bold dari Wardah Glassing. Mungkin untuk di warna nude atau warna natural yang belum mirip, kalian bisa cari ya untuk dupe warna lain yang mirip. Atau mungkin aku udah pernah battle juga. Bisa lihat aja di short aku, karena udah sering sih aku ngebattlein Wardah Glassing ini dengan lip produk yang lainnya. Dan semoga untuk informasinya bisa bermanfaat dan membantu, khususnya buat kamu yang penasaran nih sama warna-warna dari Wardah Glassing Liquid Lip. Share juga pengalaman kamu pakai dengan komen-komen di bawah, biar teman-teman yang lain tahu ya. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!